cuplikan dari video pembuatan produk pangan yang kami buat dengan penggunaan bahan tambahan pangan. Kira-kira BTP apa sih yang ditambahkan dan produk pangan apa sih yang dibuat? Lalu apa hasilnya? Mari kita simak penjelasan dari teman-teman. Ya, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjutnya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Handayani dengan NIM akhir 65, dan 4 rekan saya lainnya, yaitu ada Teresia Juvita dengan NIM akhir 25, Muhammad Dafa Parayati Kusuma dengan NIM akhir 46, Ratna Sinurjana dengan NIM akhir 50, dan Najwa Nur Atia dengan NIM akhir 63. Baik, sebelum kita memulai membuat produk, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang akan kita buat, di mana kita akan membahas latar belakang produk. Shovel pancake merupakan salah satu varian pancake dari Jepang yang unik dan menarik perhatian karena teksturnya yang sangat lembut, ringan, dan mengembang layaknya sebuah busa. Keistimewaan ini berasal dari teknik penggunaan putih telur yang sangat khusus yang dikocok dengan kecepatan tinggi hingga membuat busa kaku, lalu dicampurkan hati-hati ke dalam adonan. Selain itu, teknik pemanggangan dengan suhu rendah dan waktu yang lebih lama dibanding pancake biasa juga berperan dalam menghasilkan struktur yang bisa dikatakan airy dan moist. Kombinasi ini menjadikan produk shovel pancake sebagai makanan yang memiliki daya tarik visual yang tinggi, sehingga di zaman sekarang ini sangatlah populer di berbagai kafe dan tentunya sosial media. Dalam pembuatan shovel pancake, gula tidak hanya berperan sebagai pemberi rasa manis, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam membentuk tekstur serta menjaga kestabilan busa dari putih telur. Di mana Intan et al. 2023 menyatakan bahwa gula membantu mempertahankan struktur busa agar tidak cepat kaku, tidak cepat turun saat dicampur dan dipanggang. Pada pengujian ini, kami membandingkan penggunaan bahan tambahan pangan pada adonan dengan dan tanpa penambahan gula. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana keberadaan gula mempengaruhi volume akhir, tekstur pancake, dan kestabilan adonan selama proses pemanggangan. Selanjutnya adalah tujuan, yang diantaranya nomor 1, membuat shovel pancake yang secara teoritis, secara sensoris lezat dan dapat dikonsumsi. Kedua, mengetahui peran gula dalam mempengaruhi efektivitas BTP terhadap struktur adonan. Yang ketiga, menganalisis perubahan volume, tekstur, dan kestabilan adonan sebelum dan sesudah pengolahan. Dan yang terakhir, keempat adalah membandingkan produk shovel pancake yang ditambahkan gula dan yang tidak, dengan dalam konteks penggunaan bahan tambahan pangan. Perbedaan perlakuan BTP pada kegiatan ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu dengan penambahan gula dan tanpa penambahan gula, di mana foam dari putih telur yang dihasilkan penambahan gula terlihat lebih stabil dan lembut dibandingkan tanpa gula. Selanjutnya akan dibahas di section bahan tambahan pangan yang dipergunakan. Adapun pada produk pangan kami, salah satu bahan tambahan pangan yang akan kami bahas adalah gula pasir. Nah, gula pasir ini bukan hanya sebagai pemanis, namun juga memiliki peran multifungsi dalam produk pangan. Untuk namanya adalah gula pasir dengan golongan pemanis alami. Sesuai dengan klasifikasi dari Badan POM, gula pasir ini termasuk ke dalam pemanis alami karena berasal dari tebu atau bit gula yang melalui serangkaian proses ekstraksi dan pemurnian tanpa penambahan bahan kimia sintesis. Adapun fungsinya, gula ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama adalah sebagai pemanis. Gula tentu saja memberikan rasa manis yang menjadi karakteristik utama dalam produk kami, yaitu shovel pancake. Yang kedua adalah sebagai pengawet. Gula juga berperan dalam menurunkan aktivitas air sehingga memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Meskipun pada produk ini efeknya tidak sebesar pada produk tinggi gula seperti selai ataupun manisan. Yang ketiga adalah pengubah tekstur. Dalam proses pembuatan adonan, gula akan membantu pembentukan struktur dengan mempengaruhi viskositas dan kelembutan pancake. Yang keempat adalah peningkatan aroma. Ketika dipanaskan, gula akan mengalami reaksi karamelisasi, yang akan menghasilkan aroma manis dan khas yang menggugah selera. Lalu yang terakhir adalah sebagai penyedap rasa. Selain rasa manis, gula juga akan menyeimbangkan rasa pahit ataupun asam dari bahan lain, yang akan menciptakan cita rasa akhir yang harmonis. Nah, selanjutnya terdapat keamanan BTP yang digunakan. Untuk ADI-nya tidak ditemukan, kemudian batas maksimumnya CPPB dan INS-nya juga tidak ditemukan. Terdapat pula alat dan bahan yang digunakan dalam membuat shovel pancake ini. Untuk alatnya yang digunakan yaitu wajan, mangkuk atau wadah, kemudian sendok, mixer, dan spatula.
Untuk bahan yang digunakan terdapat tepung terigu, gula pasir, baking powder, telur, margarin, vanili, garam, maizena, madu, dan susu. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan produk. Langkah pertama yaitu mencampurkan kuning telur, susu UHT, baking powder, vanili, dan juga terigu, lalu diaduk hingga rata. Kemudian dimixer bagian putih telur yang sudah dipisahkan hingga berbusa, dan dimasukkan gula pasir untuk produk yang menggunakan bahan tambahan pangan, dan tanpa gula pasir untuk produk yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan. Selanjutnya, adonan putih telur tersebut dimasukkan ke dalam adonan kuning telur secara bertahap. Lalu adonan tersebut dituang ke dalam baking paper yang sudah dibentuk seperti gelang dan dipanggang secara gantian bagian atas dan bagian bawah sampai kecoklatan. Di sini ada dokumentasi pembuatan. Yang pertama itu ada pemisahan kuning telur dengan putih telur, kemudian ada penambahan susu full cream, kemudian ada penambahan baking powder, kemudian ada penambahan tepung terigu, kemudian adonan diaduk dan bagian putih telurnya itu dimixer juga. Kemudian putih telur yang memakai gula juga dimixer seperti gambar yang mangkok hijau. Kemudian yang tanpa penambahan gula dimixer yang mangkok hitam. Kemudian yang putih telurnya itu dicampurkan secara perlahan ke adonan kuning telur. Setelah tercampur rata, kemudian dimasak di pan. Kemudian setelah bagian bawahnya matang, kemudian dibalik. Kemudian setelah itu setelah matang dapat terlihat jika yang dengan penambahan gula ternyata souffle cake-nya itu lebih tebal dan jiggly, sedangkan yang tidak memakai gula itu bagian yang paling bawahnya itu masih menjadi cair gitu karena tidak stabil. Kemudian dilakukan analisis sensori dari segi rasa, aroma, kemudian perbedaan fisiknya dan dibandingkan. Selanjutnya di metode analisis sensori, setelah produk dibuat, penting nih untuk mengevaluasi kualitas organoleptik atau sensori agar kita bisa memahami seberapa besar sih diterima produk ini oleh konsumen. Oleh karena itu, kami melakukan analisis sensori sebagai metode evaluasi utamanya. Analisis sensori ini merupakan metode pengujian berdasarkan indera manusia, khususnya penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba untuk menilai karakteristik produk pangan. Adapun tujuan analisis sensori dalam proyek ini, analisis sensori ini bertujuan untuk membandingkan dua varian souffle pancake yang menggunakan bahan tambahan pangan dan yang tidak menggunakan. Dari aspek sensori, yang pertama ini adalah volume pengembangan. Kami mengamati nih seberapa tinggi pancake mengembang setelah proses pemanggangan. Ini berkaitan langsung dengan kelembutan dan tampilan visual. Kemudian dalam segi rasa, kami akan mengevaluasi tingkat kemanisan, keseimbangan rasa, dan aftertaste dari setiap varian souffle pancake. Kemudian dari segi tekstur, dinilai berdasarkan kelembutan, kekenyalan, dan moistness saat dikunyah. Lalu dari aroma, kami akan mencium dan menilai apakah ada aroma khas seperti wangi karamel dari gula atau aroma telur dan susu yang dominan. Kemudian metode yang digunakan, kami menggunakan metode uji deskriptif sederhana, di mana panelis akan memberikan deskripsi kualitas tanpa menggunakan skala angka, serta pengamatan langsung visual untuk volume pengembangan. Melalui analisis sensori ini, kami bisa mengetahui sejauh mana sih pengaruh bahan tambahan pangan terhadap mutu sensori produk akhir, serta mendapatkan insight tentang preferensi konsumen atau penikmat dari souffle pancake. Baik, selanjutnya adalah hasil uji sensoris, di mana hasil uji sensoris dalam video kali ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hasil uji sensoris visual. Sebagaimana teman-teman dapat perhatikan, di sebelah kanan adalah souffle pancake dengan penambahan gula pasir, sedangkan yang di kiri adalah souffle pancake tanpa penambahan gula pasir. Penambahan gula pasir ini, seperti yang bagaimana telah dilampirkan di awal, adalah ketika pengocokan putih telur menjadi busa. Di mana ketika gula tidak ditambahkan, pangan souffle pancake akan cenderung tidak mengembang sempurna, atau yang sering kita sebut sebagai bantet. Juga warnanya kurang menarik, serta tidak mendapatkan kesan tekstur kenyal. Sedangkan dengan penambahan gula pasir, souffle pancake terlihat mengembang, warnanya menarik, juga mendapatkan kesan tekstur kenyal. Selanjutnya adalah hasil uji sensoris rasa, di mana tanpa penambahan gula pasir, adonan souffle lebih terasa mentah dan basah. Juga tidak manis. Dapat dilihat di pinggiran sini adalah seperti adonan yang kurang matang, padahal diperlakukan dengan waktu dan suhu yang sama dengan yang penambahan gula pasir. Di mana dengan penambahan gula pasir,
souffle terlihat lebih creamy dan jiggly. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa souffle ini kan konsepnya agak makanan yang dibentuk ringan gitu kan ya. Selanjutnya adalah manis karena hasil dari gula itu sendiri. Selanjutnya di sini ada analisis dan diskusi hasil dari kelompok kami, yaitu souffle pancake yang menggunakan gula menunjukkan adonan putih telur tampak lebih mengembang, lembut, dan juga fluffy. Hal ini didukung dalam literatur Indriani pada tahun 2017 yang menyatakan gula membantu menstabilkan busa yang terbentuk pada saat pengocokan sehingga gelembung udara dapat terperangkap lebih maksimal dan adonan dapat naik lebih sempurna. Selain dari aspek tekstur, penggunaan gula juga turut memberikan rasa manis yang lembut dan permukaan pancake tampak lebih kecoklatan akibat proses karamelisasi saat dimasak. Sementara itu, untuk produk souffle pancake yang tanpa gula pada adonan putih telur tampak lebih pipi, kurang mengembang, dan teksturnya lebih padat. Hal tersebut dikarenakan busa yang terbentuk pada putih telur tidak cukup stabil dan gampang turun, sehingga adonan kehilangan volume dan juga kelembutannya. Yang terakhir terdapat kesimpulan, yaitu penggunaan gula dalam adonan putih telur pada pembuatan souffle pancake berperan penting dalam menghasilkan tekstur yang lebih mengembang, lembut, dan fluffy. Gula dapat membantu menstabilkan busa selama pengocokan sehingga udara dapat terperangkap lebih baik dan adonan mengembang sempurna. Sebaliknya, tanpa gula, pancake menjadi lebih pipih, padat, dan kurang lembut karena kestabilan busa yang berkurang menyebabkan adonan kehilangan volume.